Karena kan yang dihidangkan di sini adalah masakan keluarga ya, masakan ibu yang suka dimasak di rumah. Jadi ya udah, ibu kan nggak bikin milk bun. Ya ibu yang lain lah. Ibu yang lain. Sini Cio kasih tahu ceritanya gimana. Sesuai janji, kali ini banyak cerita di balik warung kopi Imah Babaturan. Langsung dari sang pemilik, banyak hal cerita dari sejarah, survive dari segi bisnis, yang kalau kamu simak bakalan percaya definisi kualitas makanan itu bakal kebukti kok dengan adanya loyalitas konsumen. Biasa aja ya, kalian biasa aja. Nggak usah Kalian biasa GR. aja. Kalian biasa aja. Ini dapurnya. Ini pesanan aku bukan? Berapa? Itu Oh pesanan. iya, itu pesanan kamu. Oh, itu pesanan aku. Iya, tulang jambal, cumi cabai hijau. Aku pikir karena ini makanannya apa ya? Tipe-tipe makanan yang jadul, tipe-tipe makanan jadul, rumahan. Terus chefnya teh anak muda ternyata Oh ya. iya, harus yang muda. Karena kan masak capek ya. Tenaganya harus gede. Tapi teteh standar gini nggak? Kalau di kitchen kan ada kepercayaan orang tuh harus cowok. Di sini diberlakukan juga. Enggak sih, kita equal. Anaknya ada yang head chefnya kan perempuan. Lihat yang nasi dong. Ini, jadi kita nggak pakai rice cooker, tapi kita Ditanak langsung gini, iya. diaduk Prosesnya manual. gimana sih kalau masak nasi, coba aku tanya. Masak nasi. Gimana? Bingung. Bener ternyata. Iya kan, emang Kudu ada gitu. juru bicara. Jadi ini kan dimasak dulu di sini. Oh, di situ. Oke. Tinggal Diangkat masukin di akel. Oh, oke. Diakel, masukin ke situ. Berapa lama masaknya? Berapa lama? 30 menit. Oh, yang bikin beda dari kita masak di Magicom sama ini apa? Output rasanya? Emang beda ya? Beda ya? Beda, Si kualitasnya juga ya? lebih wangi, lebih pelan, Oh, terus oke, I see. nggak kuning-kuning. Kalau di Magic iya. kan kadang-kadang Ada suka kuning efek. dan keras. Kalau ini mah justru semakin lama semakin bear. Jadi enak kalau dibikin nasi goreng juga. Kalau dibesokin juga masih enak kan Masih kalau enak. yang nasi gini mah. Cuman effortnya si Akang kudu ngaduk gitu ya. Rada panas. Ini jadi sebenarnya kemarin tuh kita udah sempat jelajah ke dapurnya warung kopi Imah Babaturan. Aku baru paham banget sampai sekarang akhirnya kalau ke tempat makan cari bentar. Ini nasinya diakel dengan bener gak? Dan ternyata teori itu bener adanya karena emang nasi di warung kopi Imah Babaturan tuh sepulen itu. Dan di sebelah aku sudah ada Teh Anggi Bonita. Hai lagi, Cio. Ini aku barunya kalau ternyata teman-teman karyawan di sini tuh kalau aku nyapa Teh Abon mereka pada bingung. Bingung karena Abon tuh sapaan teman-teman lama banget. Kalau suami Om Uyul nama asli Nurul Huda. oh untung kesini maka Om Uyul gitu bisa bingung. Tahu, aja. mereka Oh, tahu. Jadi ini kita sengaja kalau ke warung kopi Imah Babaturan tuh jangan pas tepat makan siang atau makan malam. Karena sudah pasti Gimana kita nggak pengalamannya dapet- kemarin? kita nggak dapet tempat duduk ya karena kita jadi harus makan dua tempat. Betul. Pasti Udah diliatin ya, udah diliatin. ramai banget. Ini adalah cabang keduanya ya? Kedua. Kita ada di cabang kedua. Iya, Yang pertama itu adalah yang di Kebon Bibit. Yang lokasinya di Kebun Bibit nomor 3. deket banget dari sini. Dekat, cuma 300 meter, hanya 50 langkah saja. Untuk kita yang ngejar 10.000 langkah harus lebih banyak Harus lagi lebih sebenarnya banyak ya. sebenarnya. Betul sekali. Sekarang kan Teh Abon paham banget. Sekarang kita ini aja, kita di episode sebelumnya itu kita nge-recap ada beberapa tempat dengan tema rumahan. Kayak ini salah satunya Imah Babaturan. Terus House of Something atau enggak rumah apa atau yang emang ada embel-embel rumah, salah satunya ini Imah Babaturan. Dan nggak tahu kenapa
Ngerasa nggak deh kalau itu gara-gara Imah Babaturan? Kalau jawab iya GR banget gak sih? Kayaknya nggak mau ke GR-an juga. Tapi berarti kita teh satu pendapat nggak kalau ternyata emang faktor Imah itu membawa faktor orang-orang datang merasa kayak pulang ke rumah. Iya memang tujuannya itu kan. Kalau teh Abang sendiri kenapa akhirnya pakai Imah? Karena dengan alasan background kita berdua, aku sama Uyul tuh anaknya seneng makan di rumah temen. Dan nggak tahu kenapa kalau di rumah temen tuh dimasakin sama ibunya atau siapapun di rumah itu tuh selalu enak. I see. Gitu kayak cuma nasi sama telur ceplok sama kecap doang, tapi tuh kayaknya berkesan banget gitu loh, makasih ya gitu-gitu kan. Atau ya, mie instan gitu, tapi tuh kayak kenapa ya lebih enak makan di rumah orang gitu daripada di rumah sendiri. Padahal kan caranya kita sudah tahu semua dong. Iya, cara masak mie instan udah ada di balik bungkusnya pun sama. Benar. Tapi kayaknya lebih ini aja, lebih apa ya, lebih berkesan gitu loh. Tapi bisa dibilang Imah Babaturan itu ada beberapa suku kata. Warung kopi, Imah Babaturan. Ada warung kopi. Padahal faktanya sekarang orang lebih ke makanan rumahan. Kenapa jadi kopi awal waktu itu? Jadi sebenarnya di tahun 2015 itu di Bandung tuh lagi mewabah banget sih buka coffee shop kan. 2015. 2015. Waktu kita tuh Oktober 2015. Terus kita tuh mencoba riding the wave aja sebenarnya. Karena kalau kita cuman warung doang, belum tentu anak-anak muda mau masuk gitu. Kayak gengsi nggak sih, kayak apaan sih warung gitu. Tapi kalau warung kopi tuh kayak, dan belum banyak juga waktu itu, jadi kayaknya tuh orang lebih mau datang dari yang muda sampai yang tua juga kayaknya oke gitu sih. Oh, warung tuh kayak identik dulu angkatan kita. Warjo, sama nama warung tempat ngumpul kayak sekolah. Lebih ini kan lebih deket aja gitu, kayak lebih humble lah gitu. Disatuin dengan warung kopi ada imahnya juga. Iya betul, karena kan Babaturan tuh temen, karena kan awalnya rumah aku tuh dijadiin base camp temen-temen dan kita sering banget masak banyak dalam jumlah banyak, sementara di rumah aku orangnya cuma bertiga doang gitu kan. Dan kalau masak tuh pasti pembantu selalu banyak di rumah tuh. Jadi akhirnya kita manggilin teman-teman, lu makan sini, Simba masak gitu. Manggilin literally. Iya, nelfonin. Main ke rumah, Simba masak nih gitu. Ya lo beruntung sekali teman-teman, ya ampun. Beruntung sih, kalian beruntung. Karena kita tuh makannya dikit kan. Kalau habis jadi mubazir kan. Iya gitu. sih. Jadi akhirnya ya udah keseringan tuh pola itu tuh kita bikin terlalu sering. Terus akhirnya kayak, kok ini anak-anak ini ada terus di rumah gue ya gitu. Sampai nginep apa segala macam gitu. Iya. Jadi, sampai sekarang teman-teman Teh Abon akhirnya jadi konsumen kesini. Ya iyalah, lu mau dimusuhin apa gimana? Cuman mereka keluhannya gini, sebel sekarang mah kalau kayak mau Babaturan bayar. Dari dulu juga harusnya udah bayar, mohon maaf. Dulu kan kita yang ngundang gitu kan. Sekarang ya mereka main ya bayar lah. Yalah, datang sekeluarga ya. Masa iya. Nah, sampai akhirnya dari tadinya konsep tempat ngumpul. Ditelepon teman-teman buat ke rumah, terus tiba-tiba oke, kita jadi bisnis aja yuk. Buka cabang pertama di Kebon Bibit. Apa yang akhirnya oke deh, kita mulai profesionalkan, yang bikin berani, yang bikin pede. Apalagi waktu itu keadaannya kan nggak seperti Kebon Bibit sekarang. Iya, masih sepi sih dulu ya. Paling cuma ada yang jualan pakai gerobak doang. Dulu tuh yang membulatkan adalah yang pertama adalah memang kepepet ya. Dan juga terpaksa karena duit habis. Si tepat 2015 itu ya? Iya, Oktober. Jadi itu di saat yang bersamaan tuh Uyul keluar dari ada momen begitu. Iya, ada momen. Terus sebenarnya dia tuh dari dulu tuh cerewet banget. Aku tuh nggak mau takut pensiun gitu-gitulah. Kayak karena dia merasa dirinya udah tua, terus nanti takut nggak bisa main sama anak lah. Pokoknya kayak pengen punya keleluasaan waktu lah, intinya mah gitu. Latar belakangnya itu. Terus juga kan ibunya Uyul almarhumah dulu punya warung tongseng juga. Jadi kayak itu tuh kayak sesuatu yang cita-cita banget, dia pengen punya warung makan gitu. Selama ini tongseng itu hanya jadi kayak makanan keluarga. Betul. Baru akhirnya dijual belikan itu oleh warung kopi Imah Babaturan. Iya. Dulu tuh kita sebenarnya sebelum punya warung Imah Babaturan, kita tuh pernah jualan di Keken. Kita coba trial di Keken, ikutan pertama kali, terus ternyata rame. Tapi sebenarnya jauh sebelumnya
kita tuh suka juga karena kan kalau bikin tongseng kambing gitu ya dalam jumlah banyak, terus ini siapa yang mau makan nih, dulu si teman udah ke rumah apa segala macam, kita coba jualan yuk by PO, kalau bahasa zaman sekarang PO, tapi dulu belum ada ojek, belum ada apa, ya dulu tuh by Twitter, di Twitter. Ya lu zaman Twitter. Kayak mau bikin nih, ada yang mau nggak, terus teman-teman nyaut mau, terus aku yang nganter sendiri pakai mobil ke Cimahi kemana, ya sebenarnya mah rugi sih. Karena sama bensinnya Tabon yang nganterin aku sendiri. yang nganterin ke rumahnya, delivery ke rumahnya masing-masing, ada yang ke Cimahi, ada yang Cibiru, ada yang ke Setiabudi gitu-gitu. Aku nyetir sendiri pakai mobil, aku kirimin satu-satu pas jam makan siang. Jadi kayak kebayangkan aku kan seperti pembalap ya, kayak pokoknya mereka pengennya jam makan siang. Racing. Soalnya dulu belum ada Gojek sih. Iya. Jadi aku anterin sendiri gitulah beberapa kali, terus habis itu kita ikut si event si Keken itu. Nggak lama dari situ ya udah yuk kita coba bulatkan tekad untuk si ini, karena yang tadi kepepet dan juga terpaksa, karena kalau nggak gitu kita dapat duit dari mana lagi ya gitu. Nah, selama proses si PO dari Twitter itu berapa lama sampai akhirnya ke PIB? Tapi dari tahun yang sama. Kayaknya sih sebelumnya juga pernah, tapi cuman misalnya dari sebulan gitu ya. sebulan sekali aja, kalau nggak 3 bulan sekali gitu. Kumahamud. Dan itu adalah ini. Yes, ini adalah. Dan aku baru nggak. Jadi selama ini aku pikir menu Oji pertamanya dari Imah Babaturan itu adalah cumi. Selama ini aku pikir justru ternyata adalah tongseng kambing Duluan yang jadi menu andalan kita. Ya. Di tahun pertama tuh pengennya jagoin tongseng kambing. Gitu. Awal tuh pengennya udah ini jadi signature menunya. Betul. Setahun pertama tuh ini aja terus. Karena lo lumayan. Betul, karena pengennya tuh kayak lu kalau mau nyari tongseng kambing yang enak ke warung gitu kan. Awalnya mah gitu. Tapi pas akhirnya belajar, oh ternyata culture-nya orang Bandung tuh tidak seperti di Jawa gitu. Karena kan kalau Jawa mah kambing oke lah, kalau di sini kan takut kolesterol lah, takut bau lah. Tapi tuh ini tuh nggak bau karena cengkehnya tuh, waduh, nggak tahu juga sih gimana. Tapi maksudnya menurut orang-orang yang makan tuh kayak masih kerasa tapi nggak bau. Table emang pada pesen ini. Malah yang aku pikir tuh adalah si signature yang sekarang itu adalah emang si cumi. Padahal justru ojinya adalah si tongseng kambing. Sekali. Sampai sekarang tapi akhirnya masih dipertahankan ya si tongseng. Masih best seller atau tongseng sama cumi. By data adalah cumi memang pertama. Cumi tuh kayak dari data kita cumi selalu pertama. Memimpin liga ini. Berarti lidah kita orang Bandung udah senang pedes ya? Nah itu dia. Pada senang pedes karena aku rasa lebih pedes sih cumi daripada tongseng. Oh iya, kalau ini malah nggak pedes sih menurut aku, karena kan kita seger aja gitu. Iya, dan itu kan rempah. Terus pakai cengeknya tuh kalau lu mau pedes ya tinggal dipotong. Iya. Bukan yang dominan kayak si cumi kan? Tuh, nah ini menu ketiga gitu. Nah, ini yang ketiga adalah oseng sapi asap. Jadi ini FYI, 3 menu yang ada di meja ini adalah yang aku sering lihat di posting orang-orang, yang di repost sama Teh Abon juga, dan yang datang ke sini beberapa table juga ternyata pada 3 ini. Betul. Tapi ternyata finally kan semua orang ada menemukan kayak kalau aku di dunia konten kreator, gue viralnya setelah upload konten ini nih, atau enggak ada beberapa orang baru naik gara-gara gogu mapangnya. Nah, kalau Teh Abon sendiri justru ini makin se-hype itu karena menu apa? Karena menu apa? Cumi sih. Cumi itu kapan? Itu tuh kayak kalau nggak salah di tahun kita kedua apa ketiga ya. Karena kan dulu ini ceritanya menu weekend. Dulu tuh namanya bukan menu mingguan ya. Dulu namanya menu weekend. Menu weekend tuh cuma Sabtu Minggu doang. By the way, ini ciri khas dari warung kopi Imah Babaturan adalah yang bikin aku suka mereka punya menu mingguan. Itu kenapa Teh? Sebelum kita ke cumi ya Teh. Itu kenapa bisa ada menu mingguan? Sebenarnya biar orang penasaran dan nggak bosan. Karena kan kalau menu reguler itu aja kayak nondei ya gitu kan. Belum menu reguler aja udah banyak loh Teh. Udah banyak kan. Tapi gitu kan orang-orang suka gitu ya. Jadi kita sebenarnya mendengarkan juga sih kayak takutnya dia bosan, ya udah deh kita kasih menu yang lain, dan sebenarnya kita pengen ngasih tahu menu apapun yang ada di sini tuh sebenarnya enak loh. Jadi cobain, jadi biar lu nggak bosan juga tiap kesini tuh ada menu-menu lain yang beda-beda yang dicoba sendiri gitu.
Kayak kemarin yang di episode sebelumnya kita ngebahas jambal. Tulang jambal itu enak banget. Dan bisa jadi ketika kamu kesini lagi nggak ada. Betul, karena itu mingguan. Nah, kita balik lagi ke cumi cabe hijau. Berarti 2-3 tahun lalu. Iya, 2 tahunan, berarti 2016, 2017 sih. Oh, oke. Gitu. Masih sebelum Covid berarti itu ya? Sebelum Covid, jauh sebelum Covid. Sebelum Covid ya. Kenapa jadi akhirnya? Wah, kan menu mingguan berarti kita belum ketahuan nih jumlah order dia per hari. Betul. Sampai akhirnya masukin ke reguler nih. Nah, itu sebenarnya lucu juga karena waktu awal kan menu weekend cuma Sabtu Minggu doang. Oh, oke. Sabtu dan Minggu. Dah aja Senin kita balik lagi nggak ada apa-apa. Nggak kayak sekarang ya, yang seminggu. Yang seminggu. Nah, pas yang di menu weekend ini tuh ternyata udah banyak peminatnya, kayak ibu-ibu dari luar kota gitu kan. Terus habis itu kayak tiap datang misalnya jam 10 aja dia datang mau pesen cumi cabai hijau gitu. Terus habis itu ya tinggal satu lah ya, habis lah ya. Terus nanti nunggu dulu, kita lagi masak jam 1 orang suruh nunggu sampai disuruh gitu. Nunggu, diminta untuk nunggu dulu. Iya, karena kan kita sekali masaknya tuh nggak banyak, orang dapurnya kecil kan, you remember? Ya. Terus habis cuminya gitu gede loh, lumayan loh harga cumi ya. jadi bukan cumi asin tapi si cumi yang mancing gitu kan. Nah terus habis gitu makin kesini makin orang tuh nanyanya itu mulu, kayak cumi cabai hijau gitu. Terus kita tuh kayak kewalahan gitu, kayak aduh sih ya ini kenapa ya. Lumayan juga kayak jadi was-was gitu, kayak takut habis. Berarti kan kita harus mulai ngitung nih orang berapa. Tapi kan karena waktu itu masih weekend, udahlah santai aja. Toh kalau habis ya udah, emang kita cuman nggak banyak gitu. Nah sampai satu titik kayak orang-orang tuh nanyainnya tuh parah lah gitu, lumayan masuk ke teror kayaknya ya. Seriusan? Terus kayak itu tuh enak banget, terus kayak pengen ada, jangan sold out. Pokoknya semua komennya tuh dulu 5 botol tapi cuminya sold out, jadi nggak jadi, dia balik lagi gitu. Sampai dijadikan tidak jadi beli gara-gara cumi. Ya gitu. Terus kita gila juga nih orang-orang ya gitu. Terus habis itu ya udah aku minta sama Uyul karena dia kan yang megang semuanya sebenarnya, operasional, menu dan lain-lain gitu. Terus aku bilang, Pak, pertamanya cuma bilang, Pak, si cumi dong Pak masukin, ini ibu banyak yang nyari gitu. Terus dia bilang enggak, mahal. Dan emang semahal itu karena si harga itu bisa, kalau kita beli hari ini segini, hari besok tuh bisa ditinggiin gitu. Dan ternyata yang jual juga waktu itu kita belum punya link yang banyak kan. Ya udah akhirnya karena link terbatas, terus yang adanya tuh cuma segitu doang, kita nggak bisa Bu gitu. Terus ya udah, percobaan kedua, Pak, tapi temen aku ya bilang, pokoknya aku selalu mencoba gitu, kayak masukin menu reguler kayaknya lucu deh Pak gitu. Nggak bisa gitu. Karena yang riset ke pasar langsung, riset ke market Teh Abon, meanwhile kalau suami Om Uyul lebih ke operasional. Iya gitu. Jadi bilang nggak bisa, udah Bu mahal, titik gitu kan. Ya udahlah gitu. Tapi teman-teman aku tuh ngomong mulu kan kayak terus yang DM-nya masuk apa segala macam, testimoni dan lain-lain kayak cumi tapi habis mulu gitu. Sama mama sebel juga. Terus aku juga punya experience bahwa begitu kita datang ke tempat, terus habis gitu si menu yang kita mau nggak ada tuh emang sedih sih, kayak kesel kita gitu. Udah di lidah, gitu kita kan. udah pengen makan itu terus nggak ada tuh. Nggak ada tuh sedih, dan aku tuh mencoba berempati dengan POV sebagai pembeli gitu loh. Jadi akhirnya aku ngobrol lagi, Pak ini mah aku nggak akan ikut campur lagi gitu. Boleh nggak kamu dengerin aku si menu reguler si cumi jadiin menu reguler please gitu, please banget. Nggak dapat jawaban iya apa enggak sih waktu itu. Ya udahlah lihat aja gitu. Dan nggak lama akhirnya dia ya udah deh kita cobain deh menu reguler gitu. Jadi kita naikin jadi menu reguler. Jadi begitu pas dinaikin jadi menu reguler ya udah duar. Wah, jadi yang datang kayak cumi. Sampai sekarang kalau ketemu orang kayak, kalau ketemu Teh Abon inget cumi cabai hijau. Terus kayak apa kan muka aku seperti cumi. Iya tapi maaf. cumi. Gitu. Terus ya udah kadang-kadang kan kita punya feeling yang memang harus dipetik saat itu juga gitu kan. Jadi buat suami-suami tolong dengarkan istri-istri. Tolong ya. Tolong Suami-suami dengerin istri. Kalau kata istrinya apa? Kalau kata istrinya iya. Wujudkanlah. Itu harus. Terus yang suami-suami semuanya pada ketawa. Fontnya segede gitu ya Teh. Faktanya ternyata emang sampai sekarang berarti dari 2017 ke 2024 lama juga. Lama, kita udah mau 10 tahun kan tahun depan. Iya.
Kan 2002. Oktober ini 9. Iya, tahun depan Wow, 1 dekade mau ada barongsai. Wah, kita tahun baru Cina apa gimana? Jadi ternyata beneran, yang tadinya malah ekspektasinya bukan si cuminya ini bakalan jadi signature atau bestsellernya, ternyata malah sebelum itu. Betul. Ternyata ngerasa nggak punya feeling market Punya. ya setelah berjalan dan pengalaman kerja ya? Iya, kayaknya sih itu ya. Setelah aku pikir-pikir, si feeling itu kan juga berdasarkan apa yang sudah kita lakukan kan. Nggak tiba-tiba oh kayaknya aku nggak dukun juga sih ya. Tapi kan itu kayak jam terbang, terus kayak cara melihat POV sebagai nggak hanya pembeli, nggak hanya pedagang, tapi pembeli juga. Gimana POV lo sebagai anak dapur, gimana POV. Jadi kayak ruang lingkup itu lebih besar, jadi bisa melihat kayak helikopter view gitu. Oh ini kayaknya oke deh gitu. Benar. Gitu sih. Feelingnya jalan berarti bener. Iya Nah, sih. tadi kan sempat kita sudah menggarisbawahi perihal ternyata warung kopi Imah Babaturan tuh berpengaruh dengan komunikasi dengan suami istri ini. Betul. Karena kan mau nggak mau ini adalah usaha keluarga ya, Iya. usaha pasangan suami istri. Tapi kita nggak ngomongin itu, karena kan kita ini namanya Imah Babaturan. Judulnya aja dari rumah, dari menu rumahan. Bahkan bisa dibilang kalau ngelihat Abon inget cumi, sekarang seberpengaruh apa sih WIB ini? Kita nyebutnya WIB kan? Ya, boleh, sebenarnya WIB. ya. Warung kopi Imah Babaturan ini ke kehidupan personal Rita. Selain ininya ya, selain si perihal percuanannya, Ya, tapi percuanan. lebih ke ada apa ya, ngerasa sesuatu titik balik dari warung kopi Imah Babaturan yang efek ke kehidupan saya. Sebenarnya banyak banget justru. Jangan nangis. Acan gak acan. Justru pas punya warung ini tuh aku malah punya banyak temen tuh pas punya warung. Oh. Tapi kan Teta emang basicnya, by the way Teta juga dulunya sempat kerja di media ya, Bandung Jakarta bahkan. Basicnya udah emang dikenal orang, tapi justru yang impactfulnya Malah pas punya warung. oh Jadi orang justru tahu warung dulu baru tahu aku gitu. Jadi oh iya aku punya Imam Babaturan. Ah Imam Babaturan aku udah bener gitu. Beda kan kayak halo aku Anggi gitu kan. Terus aku punya warung Imam Babaturan di Bandung misalnya gitu kayak Imam Babaturan wah sering banget sana. Nah akhirnya komunikasi terjadi, akhirnya aku punya teman baru lagi, punya komunitas juga gitu. Jadi kayak nyambung aja kayak semua tuh dari Imam Babaturan. Obrolan tuh keluar semua dari si Imam Babaturan gitu. iya lagi. Gitu sih. Sekarang seru. kan Teh Abon juga by the way Teh Abon bisa dibilang konten kreator juga dong sekarang. Ya bisa lah ya. Iyain aja nggak sih? Walaupun jawabnya nggak sebanyak Cio. Karena aku masih malas. Tapi kayak sekarang jadi gini, Teh Abon itu termasuk aku bilang orang yang mukanya ada di mana-mana. Nyalonin apa? Apa nyalonin aja ya? Karena bener kata Teh Abon, ternyata orang-orang banyak mengenal Teh Abon dari warung kopi Imah Babaturan. Dikenal banyak orang sampai akhirnya jadi bisa dibilang warung kopi Imah Babaturan jadi rumah tamu nggak sih Teh? Iya sih. Kayak apa ya? Ya gitu sih Cio, kayak Nyambut. gitu kayak mau bawa saudara apa segala macam semua ketemunya di sini gitu. Iya ya. Kolaborasi segala macam, bahkan yang sebelumnya juga ada kopi tuku sempat di sini. Iya, Yang di sini atau yang Yang di Kebun Bibit. Dulu ini belum ada pas kopi tuku. Oh iya ya. Belum, baru ini 2024 Maret. Iya. Nah, tapi Teteh sempat nggak sih kepikiran kayak kan kalau warung kopi Imah Babaturan mah ya udah konsisten dengan menu rumahan, menu mingguan, segala macem. Meanwhile di luaran sana banyak menu-menu yang lagi tren apa ngikutin. Ya. Se-FOMO itu nggak? Enggak. Jawabannya tegas. Enggak ya, nggak mau ya. Enggak Tiba-tiba di warung kopi Imah Babaturan jual milk bun gitu. Waduh, kayak rootsnya tuh agak gitu. Kayaknya kita nggak akan keluar dari roots kita sih. Menurut aku kalau kita udah tahu roots kita apa, ya udah kita diam aja di situ. Biarkan yang lain FOMO-FOMO ya nggak apa-apa. Tapi kita sih nggak akan, karena kan yang dihidangkan di sini adalah masakan keluarga ya, masakan ibu yang suka dimasak di rumah. Jadi ya udah ibu kan nggak bikin milk bun. Ya ibu yang lain lah. Ibu yang lain. Kecuali kalau misalnya kita collab sama siapa, nah itu kan bisa tetap ada di Imam Babaturan, tapi produknya bukan kita yang bikin. Tapi better jadi collab aja Iya. ya. Oh, I
Tapi aku nggak tahu kenapa ya, ngelihat warung kopi Imah Babaturan itu adalah kayak bukti kalau kualitas makanan itu nggak usah sefomo itu ngikutin tren kayak gimana, lu konsis sama menu, udah konsumen pun akan tetap mencintaimu. Aduh cintai. Tapi ngomongin konsumen, ada bad experience nggak sih konsumen? Yang Kebun Bibi tuh kan pasti parkiran lah, Iya. PR utama. Iya. Coba teh. Kita ada waktu 2 hari Lampiaskan, kan? lampiaskan selagi bisa, saya beri waktu 5 menit. Cukup lah. Nggak. Agar Ya banyak sih kalau bad maksudnya si customer yang komplain. Oh banyak, kalau customer mah apa-apa juga dikomplain nggak sih? Kayaknya ada aja orang apa yang salah selalu satu konsumen selalu benar. tapi nggak semua sih, itu kayaknya kalau dihitung dari misalnya 43.000 orang yang datang ke sini ya paling cuma 5 lah. Ya ampun. Ya 5 doang. Maksudnya yang lain tuh lebih banyak support kita gitu, kayak Iya, makasih banyak, lebih sering kita mendapatkan si support itu daripada hujatan gitu atau bad experience gitu. Bad experience itu biasanya terjadi kalau lagi hektik banget, kamu lagi banyak banget, ya udah pasti miss sih, karena kita kan yang kerja juga masih manusia ya, kecuali kalau dia robot gitu. Dan si dapur juga semua sama-sama hektik, itu udah pasti ada yang komplain. Jadi kalau misalnya Sabtu Minggu, aku tuh selalu deg-degan sebenarnya guys, karena hari ini komplainnya apa ya Tuhan gitu. Tiap weekendnya deg-degan ya. Tiap weekend kan, kalau yang lain enak ya weekend, kata siapa, gue weekend tuh malah deg-degan karena takut ada miss gitu loh. Mungkin secara flow di kasir seru ya, tapi ternyata experience sosialnya yang lebih deg-degan nih. Betul, aku deg-degan sekali. Apalagi era Kebun Bibit yang nggak segede ini ya. Betul, si parkir satu tentunya. Dulu tuh sebenarnya perdebatan parkir ya. Parkir tuh kita masih bisa. Nah makanya kita kasih solusi adalah lu bisa parkir di Baltos, nanti liatin tiket parkirnya, lihat ke kasir, nanti dapat minum gratis. Itu salah satu solusi yang kita tawarkan sama teman-teman yang bawa kendaraan dan nggak dapat parkir di sini. Terus apa lagi ya, paling itu solusi paling benar sih itu. Iya, maksudnya kita juga mencoba memberikan solusi, bukan yang ya tuh ingat tuh gitu kan ya. Ya. Dan itu banyak kok, sampai sekarang juga orang-orang masih, untuk terutama customer yang lama ya. Mereka tuh ya udah parkir di Balto kan dekat jalan gitu. Entah kenapa makin kesini tuh orang kayak males gitu loh. Kalau bisa parkir di depan kasir, kayak depan kasir. Enggak sih, bercanda. Jauh dong. Mohon maaf. Tapi beneran ada loh. Iya. Tapi ya gitu, makanya kita mencoba ada parkirnya 10.000 apa segala macam. Oke, jadi akhirnya semua komplain itu sebenarnya kita pikirin dan kita cari solusinya. Itu sih menurut aku yang penting. Kayak misalnya akhirnya kita pindahin nih ke sini, jarak dekat. Itu maksudnya biar mereka tuh nggak susah gitu pindahnya, walaupun udah lapar banget, tapi lu tinggal 300 meter nyampe sini ada parkiran dan parkirnya gratis. Jadi semua masalah tuh sebenarnya kita cari solusinya gitu. Tukang parkirnya bagus lagi. Iya. Si gitu. bapak. Karena kita belajar dari total gitu. Iya kan, kayak terus gitu. Terus memang tidak ada pungli di sini guys. Biarkan tempat makan yang lain, di sini mah tidak ada pungli. Gitu. So far bad experience-nya udah bisa di-reduce ya. Sudah bisa. Sudah bisa terlalu emosi. Maksudnya kayak masuk akal semua gitu. Kayak misalnya nih GoFood ketinggalan ini. Jadi pas mau makan nasinya nggak ada, itu marah sih. Terus langsung dikirim sekarang juga gitu. Jadi pokoknya dari semua komplain tuh ya kita cari solusinya lah biar sama-sama enak. Ini kayaknya ngaruh juga karena emang ternyata Teaban itu basicnya dulunya karyawan tuh berarti budak korporat lebih lama malahan ya? Lama. Belasan tahun lah. Jakarta berapa lama? Jakarta 3 tahunan ya, di Bali setahun. Jakarta 3. Di Bandung tuh radio. Terus clothing. Iya, clothing. Terus radio lagi. Kayak lebih banyak radio karena aku anaknya radio. Radio banget. Radio banget. Radiologi. Di RSHS. Terus clothing tuh baru kemarin juga. Yang Jakarta tuh agensi ya? Jakarta ya PR agency gitu sama teman aku. Itu berapa ya? 2 tahun, 3 tahun. Finally pulang lagi ke Bandung. Sebenarnya bolak-balik Jakarta juga ya, meeting sana, sini. Pulang lagi, nanti meeting sana lagi gitu-gitu aja. Karena udah jadi ibu-ibu kan, ada anak susah. Benar, udah ada kilau ya. Itulah kenapa mungkin mentalitinya ketika masuk jadi owner agak beda ya. Udah siap dengan segala gempuran Iya sih. budak korporat. Karena itu tadi
yang si POV-nya, oh gue pernah jadi pegawai. iya. Oh kalau bos gini tuh nggak enak sih ya gitu. Kayak oh ternyata tuh kalau atasan kita gini tuh kitanya jadi gini ya gitu. Jadi akhirnya belajar, oh gue nggak mau kayak gitu deh gitu. Gue nggak mau gitu ke tim aku gitu. Tapi aku termasuk ke dalam teori yang lebih percaya bos yang dulunya tuh pernah jadi karyawan sih. Iya. Biasanya lebih paham. Betul. Lebih paham dan lebih tahu. Iya. Iya kan? Point of view-nya itu yang tadi Iya. Teteh bilang. Tapi kalau ditanya budak corporate atau owner? Owner sih. Karena capek juga ya memperkaya orang lain terus. Aduh, Kayaknya kita harus memperkaya diri sendiri. yuk semua yang nonton bisa yuk Yuk, bisa untuk yuk. tidak lagi memperkaya orang lain. Jangan kayak gitu juga. Iya. Tapi maksudnya kayak nggak semua harus jadi owner dan entrepreneur menurut Dari aku. karyawan dulu kan ya Bon. Iya gitu. Dan kalau lu cocoknya dan memang nyamannya jadi karyawan ya nggak apa-apa juga. Menurut aku nggak ada satu hal pun yang mengharuskan kita nggak jadi karyawan gitu. Iya. Ada teman-teman aku yang nyaman-nyaman aja malah enakan Dan happy. dan happy bisa ya dengan minus dan plusnya masing-masing. Tapi itu juga ada, jadi owner juga lo nggak bisa tidur sih sebenarnya. Kayak mikirin 24. cumi, tukang cumi belum datang, besok gimana ya jualan, itu tuh kepikiran terus. Terus ada Even yang tadi ngobrol sama Teh Abon, sekarang udah hari ini, hari Jumat udah harus mikirin minggu mikirin menu mingguan. Ini saya lagi mikir sebenarnya sambil ngobrol. Baik. Jadi sebenarnya sama aja, ada plus minus. Cuman kalau dari Teh Abon sekarang prefer prefer ya owner sih gitu, lebih banyak belajar juga. Jadi ternyata banyak hal yang masih banyak hal yang belum kita tahu. Kayak udah setua ini tuh kayak kita ternyata belum. enggak tua. Enggak, muda. Udah. Umur kita stuck di 25 Teh. Tapi banyak hal yang bisa dipelajari gitu. Banyak gitu kayak di dapur apa yang harus belajar, di bisnisnya, di teori tentang bisnisnya, di apanya. Itu banyak banget yang bisa diulik dan belum keulik juga sampai sekarang. Iya. Hospitality apalagi Hospitality. ya. Itu paling PR ya ternyata ya. Paling PR. Sekarang pertanyaan terakhir kita. Udah terakhir Boleh nih. lah, yang ini terakhir lah. Ya udah. Mau makan ya. Mau makan kita. 5 menu, harus 5 menu favorit Teh Abon dan kenapa? Cumi cabai hijau. Itu favorit aku. Kenapa? Karena emang seenak itu. Sih, kamu harus cobalah. Terus tongseng kambing aku suka. Ini ada. Ini suka. Terus juga sop ayam. Sop ayam. Sop ayam tuh sebenarnya kunci sop ayam kalian harus minta sambal Bawang. potongan cengek. Oh, minta potongannya. Digebrusin, wah itu enak. Makan pakai kerupuk aci yang gratis di sini. Kerupuk itu ya. Iya. Aci Kerupuk yang di depan. black itu ya. Nah. Oh, oke. Terus tulang jambal yang jadi menu mingguan. Aduh, itu belum reguler Teh. Belum. Boleh nggak saya minta Om Uyul? Nanti kita bikin sektenya dulu baru nanti kita Oke. gitu ya. Kalau udah kayak ada petisi baru kita keluarin. Terus yang 5, aduh susah ya. Yang 5 palingan sebenarnya antara oseng sapi asap Oseng sapi asap atau? sama mie bebek. Tapi karena mie bebek menu mingguan ya udah oseng sapi asap saja. Berarti yang di 3 ini ya. Iya. Ih, Satri nih. Oh ini peyem goreng kan ini beda bukan 5 menu. Oh, Ini mah iya. cemilan favorit aku. Saking favoritnya nama Oke. kucing aku di rumah peyem. Oh iya. Iya. Dia punya kucing tuh ya, Iya. lucu banget sumpah. Nama Kayak peyem. ownernya lucu lah. Namun thank you. Aduh, sama-sama, Udah Cil. tadi kemarin ngebelatak dapur Oh iya, ya. bener. Nggak apa-apa Udah dong. sampai ngabisin 4 meja ini kita ya. Terima kasih. Terus juga Sama-sama. sudah Masya Allah. Terima Kita kasih nanti harus ngobrol lagi ya. Oh iya siap. Kapan-kapan. Sekarang aja tuh. Ya ayo ah. Iya. Masih di roll. Oke. Thank you banget ya. Sama-sama, Tapi terima kasih juga, mau Cia, sudah disampaikan mampir. Buat mungkin ada subscriber aku yang mau mulai usaha kuliner, tapi mereka ada ragu terus melihat kan WIB ini salah satunya adalah mulai dari kompor cuman 2, Iya. tapi sudah berani. Yang mau disampaikan boleh. Yang penting yakin punya potensi di bisnisnya. Terus mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Mulai aja. Semua harus mulai Iya, dulu. tapi maksudnya mulai, tapi lu udah tahu tabungannya apa, misalnya potensinya udah ada. Terus udah melakukan R&D juga sebelumnya, kayak kita tuh udah lama banget kan R&D-nya, Iya. jadi kayak tinggal dicubit aja, oh ya udah, oke gitu ya itu sih. Mulai dulu dengan
tabungan di belakang. Jadi nggak mulai dulu terus teboganan naon ya enggak juga gitu. Tetap loh tabungan harus. Iya, harus ada di belakang. Terima kasih Teh Abon. Sama-sama, terima kasih. Kita makan juga. bareng ya. Let's go. Mari kita makan. Jangan lupa like, komen, Dan subscribe. Sesederhana makanan rumahan, mempertahankan konsep tempat pulang, dan tumbuh dari rasa rindu babaturan. Sampai bertemu di cerita lainnya. Jangan lupa tinggalkan komen dan bagikan video ini ya. See you! Pertama kali datang itu makanannya nikmat banget, terus lebih ke menu rumahan ya, jadi lebih cocok di lidah gitu. Ini tuh sebenarnya ada sejarahnya. Aku diajak pertama kali ngedate sama suami aku tuh di sini.